punya potensi yang besar ya sebagai muda buat berkembang dan bersaing di pasar global. Salah satu contohnya adalah yang viral banget sekarang tuh kan Jumbo. Apa sih yang ngebuat industri animasi di Indonesia itu susah banget buat maju? Nggak susah sih, kayak agak terseok-seok gitu ya. Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif. Kui tonton keseruannya via YouTube channel @kalimaya_malang sekarang juga. Halo Sobat Muda, barengan sama Elga di Kepo, Kalimaya, update info. Siapa yang udah mulai terjumbo-jumbo nih Sobat Muda? Kali ini bukan es teh jumbo atau apapun yang berbau besar gitu ya, tapi kali ini datang dari film animasi yang sekarang ini lagi viral banget dan lagi booming di media sosial, yaitu Jumbo. Karena setelah sebelumnya mencetak rekor 1 juta penonton ya dalam minggu pertama penayangan, film animasi keluarga Jumbo kini telah mencetak rekor baru, yaitu 3 juta penonton dalam waktu kurang dari 2 minggu penayangan di bioskop seluruh Indonesia. Katanya sih ini tuh karena salah satu sutradaranya itu umroh gitu sebagai muda. Tapi terlepas dari jalur langit atau jalur apapun itu ya, sepertinya sih ini memang menandakan kualitas animasi Indonesia yang sepertinya saat ini makin naik nih ya sebagai muda. Dan film animasi Jumbo ini udah dibanjiri dukungan dari banyak banget kalangan dalam industri animasi dalam negeri hingga mancanegara, seperti kayak si Juki, terus Bobo Boy, Papa Pipi, dan beberapa film animasi lainnya. Itu banyak banget yang mereka tuh official account-nya ngucapin selamat melalui media sosial resminya. Nah, di sini bisa banget ya dilihat gitu sebagai muda kalau industri film animasi di Indonesia itu telah mengalami perkembangan yang sangat-sangat signifikan gitu dalam 2 dekade terakhir. Walaupun memang kalau dilihat-lihat gitu ya, sebenarnya film Indonesia itu masih tertinggal bahkan dari negara-negara lain di Asia, karena memang sekarang nih sudah mulai mendapatkan hati di masyarakat dan panggung internasional. Makanya mulai banyak lagi nih film-film animasi yang muncul dan membanjiri bioskop baik di tanah air ataupun yang ada di mancanegara. Nah, kalau ngomongin soal sejarah juga, sebenarnya film animasi di Indonesia itu sudah lumayan cukup awal ya. Kalau dilihat dari kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, 10 tahun kemudian terus nih ada film animasi pertama, yaitu Si Doel Memilih. Sebenarnya ini bukan film sih sebenarnya muda. Sebenarnya ini tuh kayak iklan gitu. Iklan yang dianimatori sama Dukut Hendronoto sebenarnya muda. Dan waktu itu film animasinya itu dibuat dengan teknik cel animation dengan panjang durasi gak lebih dari 5 menit. Terus juga filmnya itu hitam putih gitu ya. Maksud Elga iklan nih di sini. Iklannya tuh hitam putih. Terus ini tuh juga bukan untuk hiburan sebagai muda, tapi yang iklan Si Doel Memilih yang animasi itu tadi itu adalah sebuah iklan propaganda ya, untuk mengajak para masyarakat Indonesia kala itu di tahun 1955 untuk mengikuti pemilu alias pemilihan umum. Dan setidaknya sejak saat itu nih, Pusat Film Negara alias PFN ini tuh kayak mulai sadar gitu, mulai menyadari ya, dan memutuskan untuk mengirim para animator atau kartunis kalau dulu nyebutnya ya, keluar negeri gitu. Yang dikirim dulu itu ada Pak Otot ya. Pak Otot itu dia belajar barengan sama seniman film dan juga animasi dari Walt Disney dan beberapa sarana pendidikan perfilman animasi di Singapura. Jadi lengkap banget nih, dapat Disney iya, terus dapat perfilman animasi di Singapura juga iya pendidikannya. Nih di tahun 1975 atau 20 tahun semenjak kemunculan dari Si Doel Memilih. Nah, singkatnya nih, setelah Pak Otot tadi itu berkuliah gitu ya, menempuh pendidikan gitu di Walt Disney dan juga di Singapura, akhirnya setelah pulang dari pendidikan dari luar negeri, ini tuh bapaknya langsung membuat kartun animasi pertama, yaitu berjudul Si Huma. Ini tuh di tahun 1983. Mungkin kalau bapak ibu dari sebaya muda nih pada tahu kali ya tentang kartun Si Huma ini. Jadi Si Huma ini adalah serial anak-anak yang dia tuh ngisain tentang seorang laki-laki namanya Huma dan punya teman hayalan namanya tuh Windy. Dan di sini Huma tuh digambarin sebagai sosok yang suka berpetualang,
punya rasa ingin tahu yang tinggi dan juga suka eksplorasi. Pokoknya tipikal bocah-bocah petualang lah ya, alias bolang lah ya. Dan gak hanya seru, serial animasi si Human ini juga selalu nih menyelipkan pesan moral dan juga edukasi buat anak-anak di masa itu. Nah, kemudian memasuki di tahun 1990-an muncul lagi nih serial kartun animasi lainnya kayak Satria Nusantara dan Petualangan Si Kancil. Terus masuk ke milenium nih, muncul film animasi berjudul Janus Prajurit Terakhir tahun 2003 yang tayang di layar lebar. Akhirnya ya ada yang tayang di layar lebar sebagai muda. Dan gak lama setelahnya muncul lagi nih superhero bernama Hebring di tahun 2007 dan akhirnya sukses nih dapetin penghargaan Asian Character Award di tahun 2014. Nah, ini tuh kalau sebenarnya dilihat dari perkembangannya ya SB Muda di tahun 2000-an atau milenium awal, Indonesia tuh udah mulai hasilin banyak banget animasi SB Muda. Walaupun memang kebanyakan animasinya itu adalah iklan atau komersil. Tapi untuk animasi berseri atau yang kayak berepisode-episode gitu juga ada yang tayang di televisi dan jumlahnya sebenarnya juga cukup banyak. Mungkin kalau kamu yang lahir di tahun 2000-an awal gitu ya, pasti kamu tahu kayak animasi Si Entong, terus Keluarga Somat, Adit Sopo Jarwo dan masih banyak lagi. Kalau yang terakhir nih kayaknya sekarang juga lagi viral juga ya, Adit Sopo Jarwo. Dan ternyata titik balik untuk industri film animasi yang ada di Indonesia itu terjadi di tahun 2008 SB Muda. Waktu itu ada film animasi judulnya tuh Meraih Mimpi, produksiannya Infinite Framework Studios yang dia tuh ngegandeng sineas dari Batam dan juga Singapura. Dan film ini jadi salah satu animasi layar lebar pertama yang berhasil tayang nih secara nasional. Kalau tadi ada juga nih film animasi yang tayang di layar lebar tapi nggak nasional. Kalau yang ini secara nasional ya SB Muda. Terus lanjut lagi nih, di tahun 2016 ini jadi penting juga lewat film animasi Battle of Surabaya, karena ini juga selain bagus itu ya pastinya, tapi dia udah verified gitu. Bahkan animasi yang bertema sejarah karya MSV Pictures ini berhasil menembus pasar luar negeri dan menyabet berbagai penghargaan internasional seperti ini Best Animation di Hollywood International Motion Picture Film Festival 2018. Dan ini jadi salah satu tonggak yang cukup penting lah. Berawal dari tadi ya, dari penghargaan yang diraih sama Battle of Surabaya di tahun 2016, akhirnya industri animasi Indonesia ini terus tumbuh sebaya muda. Dan perkembangannya tuh bisa dilihat dari banyaknya judul animasi-animasi terbaru yang sukses meraih penghargaan di tingkat mancanegara. Karena selain dengan visual yang berkualitas dan juga alur cerita yang kuat, ternyata film-film animasi yang baru ini juga membuka jalan loh bagi para sineas animasi Indonesia untuk lebih percaya diri. Dan langsung terbukti nih, di tahun 2018 film animasi Night Cruise ini menjadi pembuktian kalau animasi anak-anak lokal itu bisa bersaing di pasar nasional. Film ini nggak cuma dapetin respon positif di bioskop, tapi juga memperluas ceritanya ke dalam format series ya, dan juga produk-produk turunannya. Ini tuh udah sukses banget hitungannya SBY Muda kalau sudah mengekspansi berbagai produk digital gitu ya. Terus kemarin kan kita juga sama-sama nih kayak menghadapi yang namanya peristiwa internasional ya, alias pandemi COVID-19. Ternyata adanya pandemi COVID-19 itu juga mempercepat pergeseran distribusi ke platform digital. Banyak banget nih studio animasi di Indonesia yang mulai beradaptasi dan mulai memproduksi konten buat YouTube, Netflix, dan juga video. Nah, waktu itu di pandemi COVID-19 banyak banget nih film animasi yang mulai bermunculan di platform OTT ya. Salah satunya nih pasti kamu tahu, serial animasi Nusa dan Rara nih, yang kemudian diangkat jadi film layar lebar Nusa di tahun 2021. Film ini tuh berhasil mencatatkan jumlah penonton yang luar biasa SBY Muda, lebih dari 400.000 orang kala itu ya, dan mendapatkan pujian karena kualitas animasinya tuh setara standar internasional. Terus ini masih di suasana pandemi ya. Di tahun 2023 Kiko in the Deep Sea ini adaptasikan dari serial RCTI gitu. Dia menunjukin potensi juga nih dan menjadi franchise yang cukup komersial banget, ditayangin di bioskop seluruh Indonesia. Dan film ini juga nargetin anak-anak dengan tema petualangan dan konservasi lingkungan. Apa sih yang ngebuat industri animasi di Indonesia itu susah banget buat maju? Nggak susah sih, kayak agak terseok-seok gitu ya. Nah, kalau aku baca-baca dan riset-riset di internet
gitu ya. Alasan paling kuat kenapa sih industri animasi di Indonesia tuh susah banget buat maju itu adalah sifat audiens dari Indonesia nih SBM muda, yang masih nganggep kalau animasi atau kartun itu hanya untuk anak-anak. Bahkan baik generasi tua, milenial, atau bahkan generasi muda kayak aku gitu ya, banyak juga nih yang masih beranggapan kalau kartun itu buat anak-anak. Dan dampaknya karena stigma tadi, animasi-animasi berkualitas yang ada di Indonesia itu pasti atau selalu punya alur atau plot yang terlalu ringan, dimana ceritanya itu selalu berputar pada alur yang sama tapi konsepnya cuman dibikin berbeda doang kayak gitu. Terus alasan kedua ini juga lumayan masuk akal ya, karena banyak studio animasi di Indonesia yang masih bergantung pada pendapatan dari penjualan dan lisensi film serta merchandise. Sementara itu kan kalau di negara lain kayak Malaysia atau Jepang, dia tuh dapetin fasilitas dan dana dari pemerintah, sehingga kayak fasilitas, anggaran, animasi yang ada di sana, budget tuh udah nggak dipikirin. Tapi justru ya ironisnya, masyarakat Indonesia tuh malah cenderung lebih suka menonton animasi yang ditujuin buat remaja atau dewasa dengan plot yang lebih serius atau bercabang, terutama nih dari luar negeri ya. Dan ini terbukti dari komentar dan kritik yang cukup gak rasional sebenarnya dengan animasi Indonesia yang sebenarnya masih berusaha buat jadi lebih revolusioner atau lebih adaptable gitulah terhadap audiensnya. Sebenarnya animasi atau film di Indonesia gitu punya potensi yang besar ya SBM muda buat berkembang dan bersaing di pasar global. Salah satu contohnya adalah yang viral banget sekarang tuh kan Jumbo gitu ya, yang dia tuh sebenarnya dapat crowdfunding dari banyak banget company besar dan banyak banget kreator-kreator yang mau untuk berkontribusi bersama gitu di film Jumbo ini. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan untuk memajukan industri kita sendiri, animasi terutama, itu adalah gimana sih cara kita untuk bisa menonton itu dan mempromosikan aja sih sebenarnya SBM muda. Karena kalau masalah potensi mah sebenarnya sama aja ya dengan yang ada di luar sana. Mungkin kita hanya butuh dukungan yang lebih kayak gitu. Nah, mungkin itu aja ya untuk Kepo Kalimaya Update Info edisi kali ini. Dan buat kamu yang mau usul gitu ya, kira-kira Kepo selanjutnya mau bahas apa, silahkan drop pendapat kamu atau ide kamu di kolom komentar. See you SBM muda and thank you.